Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus, kelas A21. Di dalam video ini saya akan mereview makalah yang telah dibuat oleh kelompok 12 yang berjudul Memahami Sistem Kuliner Khas Cirebon, yaitu sega gamblang, sega lengko, empal gentong, sega bogana, dan sate kalong. Cirebon adalah salah satu kota di Jawa Barat yang memiliki sejarah dan kuliner yang kaya. Kota ini merupakan pusat perkembangan Islam di Jawa Barat sejak abad ke-15 dan juga menjadi tempat berdirinya 3 keraton yang masih eksis hingga kini, yaitu Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Keprabonan. Selain itu, Cirebon, sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, memiliki warisan kuliner yang kaya dan unik seperti sega jamblang, sega lengko, empal gentong, sega bogana, sate kalong, dan lain-lain. Yang pertama ada sega jamblang. Sega jamblang adalah makanan khas Cirebon yang terkenal. Jamblang sendiri adalah nama pohon yang daunnya digunakan untuk membungkus nasi dan lauk. Sega jamblang biasanya berisi berbagai jenis lauk dan sambal. Hidangan ini memiliki rasa yang khas karena daun jamblang memiliki aroma dan cita rasa tersendiri pada nasi. Lauk yang disajikan sebagai pelengkap sega jamblang banyak pilihannya, mulai dari sambal goreng, tahu sayur, paru-paru, semur hati dan daging, perkedel, sate kentang, telur dadar atau telur goreng, semur ikan, ikan asin, tahu tempe, dan lain-lainnya. Berikutnya ada sega lengko. Sega lengko adalah hidangan nasi yang disajikan dengan bumbu kacang, toge, emping, dan irisan mentimun. Biasanya daging sapi direbus atau ayam goreng juga ditambahkan untuk memberikan rasa yang lezat. Asal usul nasi lengko Cirebon masih menjadi perdebatan. Namun, sejarahnya bermula pada masa kerajaan Cirebon pada abad ke-15. Pada masa itu, Cirebon merupakan pusat perdagangan yang sibuk dengan pelabuhan yang ramai. Berbagai bahan makanan dari daerah lain diimpor ke Cirebon, termasuk kacang tanah. Bumbu kacang yang khas menjadi populer di kalangan masyarakat Cirebon dan kemudian diadaptasi menjadi bumbu kacang yang digunakan pada nasi lengko. Berikutnya ada empal gentong. Empal gentong adalah hidangan soto khas Cirebon. Isinya berupa potongan daging sapi, empal yang dimasak dengan kuah bening kental dan rempah-rempah yang khas. Soto ini biasanya disajikan dengan nasi. Empal gentong Cirebon merupakan perpaduan budaya Jawa, Arab, India, dan Cina yang berkulturasi dengan baik. Dilihat dari ciri makanannya, empal gentong memiliki kuah seperti gulai yang merupakan makanan dengan pengaruh Arab dan India. Sedangkan bumbu-bumbunya berasal dari budaya Cina dan lokal. Selain itu, di dalam makanan ini biasanya dicampur jeroan, bahan yang sering dijumpai pada makanan khas Tionghoa. Sumber lain menyebutkan bahwa nama empal gentong diambil dari cara memasaknya yang dibuat di dalam kuali atau perik tanah liat atau gentong. Kemudian dimasak di atas tungku dengan bahan bakar kayu. Berikutnya ada sega bogana. Sega bogana adalah hidangan nasi campur khas Cirebon yang disajikan dengan berbagai lauk pauk seperti ayam goreng, sate, tahu, tempe, dan lainnya. Nasi bogana biasanya disajikan dalam satu piring besar. Hidangan nasi bogana berbentuk kerucut seperti nasi tumpeng pada umumnya. Warna nasinya sekilas terlihat mirip dengan nasi kuning, namun perbedaannya adalah
Nasi bogana menambahkan parutan kelapa pada bumbu utamanya. Ayam kampung, tempe, tahu, dan telur menjadi lauk pauk yang selalu menemani sajian nasi bogana. Kemudian berikutnya ada sate kalong. Sate kalong adalah hidangan sate yang terbuat dari daging kelelawar. Meskipun kelelawar merupakan bahan kontroversial, sate kalong menjadi hidangan eksotis yang dijajakan di beberapa tempat di Cirebon. Hidangan-hidangan tersebut mencerminkan keberagaman rasa dan aroma khas Cirebon yang merupakan hasil dari perpaduan budaya sejarah kota ini. Warisan kuliner Cirebon tidak hanya mencakup rasa yang lezat, tetapi juga mengandung nilai-nilai budaya yang perlu dilestarikan. Penemuan sate kalong sendiri bukan tanpa alasan. Sejak pertama kali muncul pada awal 1900-an, sate kalong memang hanya disajikan pada malam. Karena itulah, kelama-lamaan banyak orang yang menamakan sate kerbau ini sebagai sate kalong. Baiklah, terima kasih. Itu tadi adalah sedikit review saya terhadap makalah yang telah dibuat oleh kelompok 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.